Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Di sebelah gue udah ada Zawinur Ikram. Halo. Susah banget ketemu lu. Gokil. Pas lagi di Jakarta. Ya. Besok juga cabut lagi. Nanti kalau misalkan mungkin ada yang pernah dengar materi stand up gue ya tentang lu. Yang pagi-pagi di Bogor, sore udah di Singkawang ya kan? Oh yang itu. Itu tuh. Itu beneran nyata kan? Singkawang tuh enggak di Bogor Singkawang. Singkawang tuh dari pagi. Dari pagi. Dari Bali. Dari Bali Singkawang. Bali di Singkawang. Paginya tuh. Terus langsung berangkat. Malam di Bali terus langsung berangkat ke Singkawang. Gila, random banget Win. Singkawang tuh waktu ke si Bobon Santoso itu tiba-tiba anjing sih kan genahnya ke Singkawang berangkat lah. Di tiket berangkat gua. Anjing. Itu. Gila. Sekarang nggak bisa kayak gitu karena harus ada Swab. Ribet ya. Paling kalau mau kemana-mana mobil ya. Mobil jadinya, kalau nggak motor. Nah, sekarang kan besok pakai motor. Jadi kayak biasanya gue datang ke bandara tuh mepet-mepet. Siapa nih nelpon Ubay? Lalu gue angkat dulu ya. Bye lagi syuting sama Beler, bye. Bentar, bye. 10 Maret. Ntar dulu. Iya, ada job. Iya, ada job Ler. Mohon maaf ada job di tanggal 10 Maret. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Dimasukin aja biar orang-orang tahu gue ada job, lu nggak ada. Oh iya benar. Anjing ya benar. Dari Beler ya. Tepuk tangan lagi tadi ngapain di stop. Dari Beler di Komika ya. Jadi pecahkan itu. Comika. Oh iya. Anjing emang kebain aja. Tanggal 10 ya. Tanggal 10. Oke, siap bosku. Siap. Jawin ada job. Lumayan lah. Nggak masalah lah. Pembayaran mah nggak masalah. Yang penting tanggal 10-nya aja. Ya. Aman. Ya wes. Yo, ini lagi syuting ini. Yo. Berarti tanggal 11 gue bisa cabut ya ke Pakistan ya. Oke, yo, thank you. Waalaikumsalam. Lo nggak nanya temanya apa Min? Enggak. Ya tadi Zawin habis ngangkat telepon. Ada job ya Win ya? Ada job. Dan nggak boleh di-cut ini videonya. Gimana? Tadi sampai mana Win? Sampai job tadi. Singkawang. Singkawang. Oh ini sekarang udah pandemi pakai motor atau pakai mobil? Soalnya kalau dulu kan gue bisa mepet ke bandara setengah jam sebelum flight gitu. Kalau sekarang kan sejauh ini sih gue 4 jam 3 jam sebelum flight, jadi melelahkan lah. Oke. Lumayan. Jadi yang penting-penting aja. Bukan yang penting yang pengen-pengen banget gitu. Iya. Nah, Win ditanya bintang tamu ini. Nggak apa-apa ngerokoknya? Nggak apa-apa, asal jangan ganja. Kaget loh saya itu. Iya. Ditanya bintang tamu ini, gue akan ngasih 5 pertanyaan atau bisa jadi lebih nanti. Dan lu berhak jawab cepat atau jawab lama, mikir dulu nggak apa-apa. Yang penting pertanyaan gue lu jawab. Dan lu berhak ngomong keberatan. Kayaknya jangan bahas itu deh. Nanti biar gue alihkan. Oke. Ya. Siap, Zawinur? Siap, mantap. Oke, pertanyaan pertama untuk Zawin. Dalam hal stand up, lebih mending dibilang nggak lucu atau dibilang nggak berkembang? Gua jelas sih kayaknya. Gua lebih milih dibilang nggak lucu daripada nggak berkembang. Kenapa? Karena kalau nggak berkembang itu ya stuck artinya. Jadi kalau misalnya dibilang nggak lucu tapi berkembang, artinya kedepannya ya pasti akan lebih lucu lagi. Terus ditimbau gua silent dulu ya. Iya, silent dulu dah. Takutnya job lagi kan. Di silent dulu ya. Kalau tadi lucu gitu ya. Kalau sekarang sih gua menilai stand up sih bukan hanya sekedar lucu. Tapi lucu itu wajib ya. Kalau misalnya dibilang nggak lucu ya berarti performingnya gitu, penampilannya sebagai stand up comedian ya gagal. Gitu. Tapi faktor-faktor seorang stand up comedian dibilang penampilannya baik atau tidak itu faktornya bukan hanya lucu, tapi ada banyak faktor lainnya. Gitu ya, lucu salah satu faktor besarnya lah. Faktor besar ya. Berarti lo lebih pengen dibilang
nggak apa-apa deh gue nggak lucu. Ya kalau bisa sih nggak dua-duanya ya. Ya kalau bisa jangan dua-duanya. Gitu. Tapi kalau misalnya terpaksa dipilih ya gue lebih mending dibilang nggak lucu. Tapi ada selama ini yang bilang gitu. Ya, pasti ada. Tapi lu nggak tahu. Pak, gini, komedi itu kan sifatnya tidak absolut ya. Betul. Dia relatif, tergantung gender, strata ekonomi, sosial, pendidikan, lokasi, begitu itu mempengaruhi selera komedi seseorang. Betul. Gitu. Jadi lucu bagi A belum tentu lucu bagi B. Jadi si lucu ini tidak bisa dikatakan sebagai absolut tidak lucu, tetapi subjektif. Tidak lucunya itu subjektif. Iya. Gitu. Jadi tapi pertanyaan gue tadi adalah selama ini ada nggak yang datang ke lu, Win? Yang datang. Datang ngomong. Oh, datang bukan komentar, bukan komentar media sosial. Datang nih. Harus tampil, Win. Lu tadi kurang lucu, Win. Mungkin bahasanya diperhalus. Apa? Dia bilangnya, saya emang nggak suka stand up komedi. Gitu. Saya emang nggak suka stand up komedi. Emang komedi saya mah nggak tahu, nggak nyambung ke stand up mah gitu. Kayak itu kan bahasa halus dari lu teh nggak lucu. Oh gitu. Ya gak sih? Lu menafsirkannya gitu ya? Iya. Tapi dengan bahasa yang halus mungkin ya. Itu ada sih. Dan gue nggak sakit hati. Biasa aja. Tapi kalau di komen banyak nggak lucu. Ada kan kadang-kadang gue misalnya ngelihat stand up gue di YouTube gitu kan, gue baca komennya gitu. Gue pengen tahu respon audiensnya seperti apa. Ya banyak, tergolong cukup banyak lah, nggak yang sedikit banget gitu, nggak lucu gitu. Ini apaan sih, garing. Dan gue rasa bukan video gue doang. Betul. Di semua video stand up siapapun pasti termasuk ada. Panji. Termasuk. Pasti ada komentar garing. Pasti ada. Karena sifatnya itu tidak absolut. Betul. Jadi kalau dibalik ke pertanyaan, dalam hal stand up lebih mending dibilang gak lucu atau berkembang? Gue lebih milih dibilang gak lucu. Dibilang gak lucu. Gue menjawab. Next, pertanyaan kedua. Betul atau tidak alasan lu gak nerima job stand up karena nyokap lu gak setuju lu nyari duit di stand up? Enggak. Salah. Kenapa alasan? Alasan gue bukan berhenti stand up, gue vakum stand up. Iya. Dibayar kan? Vakum stand up yang berbayar. Ya profesional gitu. Udah 2 tahun ya? Iya udah 2 tahun lebih lu tidak mengambil job stand up. Terus kan kerasa ya, kok uang berkurang. Sepertinya saya kan mengambil lagi. Tadi jobnya tuh. Makanya tadi diambil ya? Tadi diambil. Oh job stand up itu ya. Lumayan dapat ongkos ke Pakistan. Apa alasannya? Kenapa lu selama 2 tahun ini tidak mengambil job berbayar? Gini. Lebih ke arah istilahnya kan dulu tuh gue dengar ya, istilahnya itu ada everything has a price gitu. Segala sesuatunya punya harga. Nah gue vakum tuh dari tahun terakhir gue ngambil job tuh tanggal 28 Februari 2019 ya. 2019. Gue lebih milih jalan-jalan, dan sebelumnya gue udah mulai jarang ngambil tuh, udah lepasin kecuali yang angkanya gue suka, di atas harga gue gitu, gue ambil. Everything has a price. Gue lebih milih jalan-jalan waktu itu. Jadi ketika gue ngambil job stand up, gue terpatok. Jadi kayak tanggal segini gue nggak bisa kemana-mana. Sedangkan perjalanan gue sifatnya random. Makanya biasanya gue akan kasih harga tembak. Kalau misalnya dia ngasih jobnya itu 3 bulan sebelum, gue akan kasih booking fee per bulannya yang angkanya senilai hampir 1 kali stand up. Anjing. Begitu ya. Jadi kan pasti ditolak dong. Betul. Jadi bukan gue yang nolak. Betul. Gue alasannya adalah saya tidak mau waktu saya dikunci dalam waktu yang cukup panjang, karena bisa jadi 3 bulan dari sekarang saya sedang ada di sebuah tempat dan mengikuti sebuah acara yang kemudian saya harus pulang lagi ke sini untuk bekerja gitu. Harganya bukan di tenaga itu, tapi waktu saya yang terkunci ini yang harus dibayar. Berarti tolak ukur lu nggak nerima job berbayar selama 2 tahun tuh apa? Karena uang, karena memang kebebasan, atau lu nggak mau terikat aja? Nggak mau terikat, lebih nggak mau terikat. Tapi sewaktu-waktu lu butuh kayak tadi diambil aja. Ada banyak alasan sih sebenarnya. Yang pertama nggak mau terikat, dan waktu itu gue lagi pengen bener-bener jalan-jalan banget gitu. Karena waktu itu gue matokin 6 bulan gue jalan-jalan. Terus pada saat itu juga gue udah sedang bosan dengan stand up. Apa ya? Ya gitu, jadi kayaknya harus ada penyegaran.
gitu. Jadi biar karena pada saat itu gue orientasi stand upnya udah duit banget gitu. Jadi kayak terus gue juga udah mulai stand up kok kayak pisan ya, berat pisan gitu jadinya. Dan ketika gue nyoba stand up di open mic kok happy amat gue ya gitu. Gitu. Makanya gue betah di Bali karena open mic itu enak banget. Berarti alasannya bukan karena nyokap lu nggak suka lu berada di jalur stand up kan? Soalnya waktu Maharaja Lawak lu pernah bilang nyokap lu tuh nggak suka lu stand up. Apa tuh Saiton stand up joknya? Awalnya. Karena gue yakin kok semua orang tua akan bilang akan ragu kepada pekerjaan yang tidak jelas. Ya pasti. Iya nggak sih? Betul. Yang kemudian ketika si anaknya bisa membuktikan bahwa saya bisa bekerja di sini, bisa mapan di sini, bisa berdiri di atas kaki sendiri di sini, ya pasti orang tua akan mulai tidak ragu gitu, luntur keraguannya. Gitu. Gue yakin kok seniman itu kan pekerjaan yang tidak jelas. Betul. Ya. Betul. Nah itu keraguan itu yang kayak anak suka foto-foto, fotografi, orang tuanya ragu apakah benar fotografi ini bisa menghasilkan uang. Apakah pasti? Apakah sifatnya panjang? Menjamin masa tua. Bukankah lebih baik nak kamu yang pasti PNS? Karena ketika masuk PNS kamu dapat tunjangan, jaminan kesehatan, bahkan sampai pensiun. Setelah dapat dana pensiun. Setelah pensiun masih dapat gaji. Kan gitu. Itu kan sampai masa tua. Masuk akal. Gue yakin sih orang tua ragu, dan mungkin kelak ketika gue punya anak juga gue akan meragukan anak lu ketika masuk stand up. Sedikit meragukan, karena ya gue juga di bidang seni sebelumnya, jadi ya sedikit lebih paham. Tapi kan tetap ada rasa takut itu kan, was-was. Betul. Berarti jawabannya alasannya bukan karena nyokap lu nggak suka stand up, tapi memang karena Zawin ini orangnya nggak mau terikat waktu yang panjang. Segala sesuatu yang mengkakang dia nggak suka. Kemarin juga ada job bulan kemarin tuh masuk, angkanya gede juga tuh. Masuknya di Januari, dia minta bulan Maret, April. Minta April di daerah timur sana, gue bilang angkanya gede. Terus gue bilang wah nggak bisa. Kalau mau lu ngontek gue lagi nanti sebulan sebelum, 2 minggu sebelum, 2 minggu sebelum atau sebulan sebelum deh. Kalau 2 minggu sebelum mah dan saya kosong, pasti saya ambil. Gitu. Iya. Terjawab sudah tuh. Soalnya banyak yang berspekulasi seperti itu. Salah berarti ya. Salah kalau karena ibu. Next. Nah, ini pertanyaan ketiga ini masih menyangkut seputar profesi dan segala macam. Kita kan manusia hanya bisa fokus di beberapa titik, betul? Tidak bisa fokus di banyak titik. Betul. Lu sekarang menjalani kantor Marky Chaps dan channel YouTube lu, Zawin Nur. Kalau disuruh milih di antara gue masih stand up juga lu, gue masih nulis juga lu. Iya. Itu kan disebutin juga dong, dan stand up komedi. Gitu. Ada 3 hal. Ini seakan-akan gue udah nggak stand up komedian lagi nih. Tadi kan udah disinggung gue nih. Enggak. Orang udah tahu ketika lu ngangkat job tadi anjing. Oh ini jauhin dari stand up, Butnya masih mau gitu. Iya. Ya salah berarti. Nah, di yang lu tekuni serius ini mah. Kantor Marky Chaps dan channel YouTube. Kalau disuruh milih nih Win, di antara salah satu, ngorbanin. Kantor Marky Chaps maju, tapi channel YouTube lu yang redup, atau channel YouTube lu maju, kantor Marky Chaps terpaksa redup. Marky Chaps yang maju, channel YouTube redup. Kenapa? Karena di bawah Marky Chaps gue ada beberapa manusia yang untuk saat ini masih bergantung di Marky Chaps. Oh gitu. Jadi gue lebih mengutamakan itu, kepentingan orang-orang yang di bawah lu. Iya, lebih banyak manusia. Tapi emang lu nggak sayang YouTube yang lu bangun selama bertahun-tahun ini? Ya sayang, tapi kan ini kan pilihan kan. Dan kayaknya gue nggak terlalu sulit sih itu pilihannya. Nggak terlalu sulit bagi lu ya? Marky Chaps lah jelas gitu. Ya. Lebih realistis juga ya? Bukan realistis, gue ya karena ada orang di dalamnya. Maksudnya alokasi dananya itu jelas untuk apa dan untuk siapa. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba channel YouTube Zawin hilang dari kanal YouTube, berarti dia udah fokus ke kantor. Enggak sih, kayak sebenarnya kan Marky Chaps ini kan gue udah sedikit demi sedikit lepas. Jadi gue mencoba untuk membuat Marky Chaps ini autopilot. Itu gue yang dulunya semuanya gue kerjain, gue mulai lepas sedikit-sedikit. Udah mulai delegasi orang, tapi tetap dipantau. Gue ngurus, sekarang gue fokusnya di Marky Chaps ini ke pengembangan. Mau ke arah mana nih Marky Chaps nih? Mau bikin apa? Terus campaign-nya apa? Gitu. Terus
brandingnya gimana, kontrol produk-produk baru, gue yang tes gitu. Jadi bagi lu tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kalau suruh tinggal milih YouTube apa Marky Chaps, milih Marky Chaps. Jelas dong, karena pada dasarnya pun gue bukan YouTuber, gue stand up comedian yang punya YouTube. Stand up comedian yang ya, setuju gue. Betul. Begitu. Kalau nggak salah lu di Stand Up Indo Award mendapat juara ya, mendapat itu YouTuber ya. tapi komika. YouTuber tapi komika. Artinya YouTuber dulu baru komika, bukan komika yang merangkap sebagai YouTuber. YouTuber tapi komika. Artinya komikanya yang ditekankan. Iya, Gak belajar bahasa Indonesia ya? Belajar. Saya ingin masuk ke situ tadi. YouTuber tapi komika. Iya. Artinya dia komika itu garis harus di underline-nya itu harus di bold ya. Iya. Okay, YouTuber tapi komika. Siap. Kayak aktor tapi komika kan gitu. Iya. Sip. Next, pertanyaan keempat. Beralih ke dunia asmara. Oke. Kalau lu pribadi, mending pilih cewek cantik tapi bodoh, atau cewek biasa aja tapi bodoh? Enggak dong, cewek biasa aja tapi berwawasan. Bisa dikategorikan pintar lah. Biasa aja nih gimana biasa? Biasa aja tuh bukan kita sepakat bahwa dia biasa saja. Cantik, kita sepakat dia cantik. Ngerti kan maksud gua kan? Padahal dari silent HP masih aja job masuk lewat jam. Tuh kan? Ini tadi abnormal heart rate. Ini yang susah. Gue tau ini susah. Kalau gue sih mungkin ya lebih ke arah cantik sih. Ke arah cantik. Kenapa? Jujur aja sih. Karena gini, misalnya kayak ada bahasa, ya lah cantik nanti juga tua menjelek juga. Ya kan masalahnya proses gue menua ini puluhan tahun. Jadi cantiknya lumayan lah. Lama banget, bukan lumayan, lama banget, dan proses bosan untuk bercerai itu ada di masa-masa itu. Iya. Gue nggak mau membahayakan itu. Iya. Kan pembahasannya adalah bagaimana cara kita mendefinisikan cantik itu. Betul, memang agak sulit sih, ya kan. Nah, buat gua sih ya cantik ya betul. Atau setidaknya tadi lu nggak bilang jelek soalnya. Iya, gua nggak bilang jelek. Mungkin gua akan lebih pilih biasa berwawasan ketika si biasa ini mencoba untuk jadi lebih baik, kayak misalnya merawat diri, mempercantik diri, kemudian berpakaian yang rapi, berpakaian sesuai lah gitu kan. Mantas lah, memantaskan dirinya dengan pakaian, kemudian olahraga supaya badannya bagus gitu kan. Berarti pilihannya adalah tetap cantik sih. Cantik tapi bodoh ya. Siapa ngomongnya bodoh sih? Komo aing jelek wa leuwih kasar. Itu maksudnya kan saya kan ngomongnya biasa tidak berwawasan. Biasa berwawasan atau cantik tidak berwawasan. Atau cantik kurang wawasan. Mending gitu. Iya, sorry. Enggak apple to apple tuh. Oke, sorry. Bener kayak gitu? Bener. Ya berarti cantik kurang berwawasan. Cantik kurang berwawasan. Lo lebih pilih itu? Enggak bodoh kan? Enggak bodoh. Bukan yang cantik bodoh kan? Kalau cantik bodoh tuh udah kayak bodoh tuh udah bener-bener skip soalnya. Tapi ada kan cantik bodoh? Ada. Ya skip. Kalau itu. Emang apa perbedaan tidak berwawasan dengan bodoh itu apa? Bodoh tuh gobloknya pisan-pisan gitu. Kan nu misalnya juga wakil presiden siapa? Siapa ya? Gitu. Gitu. Itu bodoh. Tapi kan itu tidak ada wawasan juga, Win. Apanya? Itu kan tidak berwawasan juga. Ya itu wawasannya parah banget, makanya tidak berwawasan yang tidak sama sekali tidak berwawasan gitu. Oke, tidak umum lah ya. Tidak berwawasan. Iya. Goblok eta mah anjing menyeting wakil presiden sia teh nyaho anjing. Iya. Gua sih wakil presiden anjing. Kan tinggal bilang Gus Dur. Iya. Lebih pilih cantik berarti. Cantik tapi tidak terlalu berwawasan. Cantik tapi tidak terlalu berwawasan ya. Karena mungkin menurut lu mengubah orang menjadi pintar lebih sulit dibanding merubah orang menjadi cantik kali ya? Enggak juga sih. Yang penting ngobrol nyambung lah. Enggak perlu terlalu pintar. Iya kan, kayak cewek kan lebih
mudah disuruh make up dibanding suruh baca kan. Tergantung. Ya kalau emang dasarnya nggak suka make up atau dasarnya nggak suka baca, ya sama aja kan. Aja. Ini kan bicara tentang bagaimana keseharian dia kan. Nyambung atau tidak nyambung ya ketika ngobrol. Iya kan? Iya. Nyambung yang ngobrol. Kayaknya Anda sering menjumpai perempuan seperti itu. Biasa, sudah menjadi hal yang biasa. Maksudnya kan ya kan gue laki-laki sih, normal sih. Banyak yang kudu ngomong enggak saya tidak berhubungan. Goblok anjing. Ya namanya laki-laki kan. Iya, wajar sih. Wajar. Sih saya anjing. Nah, tapi Win, lu lebih pilih mana sih kalau pribadi nih? Pilih cewek yang berhijab atau yang tidak berhijab sebenarnya? Nah, ini sih kalau gue sekarang ya dipilih itu gue mungkin akan lebih sebenarnya nggak terlalu masalah, cuman mungkin akan lebih memilih yang nggak berhijab mungkin untuk sekarang. Kenapa lu memilih yang tidak berhijab? Mungkin ya, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah. Nggak kayak tiung gitu sarua wae gitu. Tapi kan di materi lu kalau nggak salah gue denger stand up lu ngebahas lu pengen punya cewek yang berkerudung. Ya kan waktu kan gini, manusia itu kan selalu berubah sesuai dengan pengalaman dan kedewasaan. Gitu. Makanya kan gue bilang untuk saat ini lo lebih condong ke kayaknya wanita nggak berhijab. Gitu. Tapi kalaupun ada wanita yang berhijab dan cocok, kenapa enggak gitu kali? Ya nggak masalah, makanya nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya dipilih antara dua tersebut gitu dengan kriteria yang sama, gitu kan, variabel yang sama, variabel yang berbeda cuman jilbab atau tidak, mungkin gue akan lebih milih yang tidak berjilbab untuk saat ini lebih memilih yang tidak berjilbab. Jadi buat teman-teman semua yang mengharap untuk zawin tapi Anda syar'i, silakan buka kerudung Anda. Gak gitu lah, gak gitu. Ngepang. Gak gitu. Nanti kan tiba-tiba ada yang komentar sekedar mengingatkan. Juga ada tuh, ya kan. Tuhan milenial. Iya, Tuhan milenial. Mungkin karena itu juga gue benci ya jadinya. Enggak benci sih. Ya nggak tahu. Pokoknya intinya sekarang untuk saat ini kan kita nggak pernah tahu, Win. Di tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya. Kemarin tuh ada yang gitulah pokoknya. Jangan Win, nanti diserang lu. Nah, soalnya suka ada orang komentar yang tidak pada tempatnya, bukan pada tempat, tidak pada poinnya. Tidak pada poinnya. Ya kalau kayak gitu kan lebih yang komentar-komentar yang seperti itu sebetulnya kan cara menjawabnya adalah dengan tidak dijawab. Karena jawaban dari pertanyaan bodoh adalah dengan cara mendiamkannya begitu. Udah gitu. Cuman kadang-kadang kita lagi iseng kan. Gabut. Weh, ada Tuhan nih di komen gua. Ya gua pernah baca tuh komen. Terus di bawahnya kayak jangan lelah mengingatkan. Sia wow gente anjing. Jadi kalau mengacu ke pertanyaan tadi, untuk saat ini lo lebih memilih cewek yang tidak berhijab. Ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalahnya juga. Ya dua-duanya juga nggak masalah gitu. Tapi kan semua orang punya ketertarikan sendiri gitu. Ini kan bicara bicara ketertarikan. Iya, betul. Next, suatu saat nanti lo bakal menikah, Win. Menikah sekarang dengan cewek yang tidak sejalan dengan lu atau tidak sama sekali. Sekarang. Tahun-tahun lu sekarang nih. Tahun-tahun lu menjelang. Pilihannya menikah sekarang dengan cewek yang tidak sejalan dengan tidak sejalan atau tidak sama sekali. Bukan tidak sejalan dalam agama. Ya. Tapi dalam kepribadian. Atau tidak menikah sama sekali. Menikah dengan tidak sejalan. Kalau pilihannya tidak sama sekali ya. Kalau pilihan tidak sekali. Di situ ada kewajiban berkembang biak. ada kebutuhan itu gitu berkembang biak. Dan masalah engke lecture apa ente mau kemang engke gitu. Yang penting gue menang hak asuh. Iya. Soalnya kan ini itu yang itu sebenarnya dua-duanya enggak banget sih ya. Cuman kalau di antara dua itu ya itulah. Lebih mending itulah ya. Kan gue selalu bilang sama lu. Kadang lu harus sadar ada orang yang dilahirkan tuh tidak untuk menikah, Win, ya kan? Itu gitu oke. Itu gitu oke. Aing mah
jalan we lah. Jalan we lah nya. Manggi hayu teu manggi ge nyangkewe nepi ka manggi. Karena kan mungkin banyak Win yang bertanya kenapa sih Zawin sampai sekarang masih jomblo. Kita tidak pernah tahu Zawin sekarang berstatus dengan siapa. Lah kan gini, gue tuh kurang suka mempublis hidup pribadi gue, dapur gue. Oke. Gue kurang suka. Kayak room tour gitu gue nggak suka. Lo nggak suka? Nggak suka. Ya paling kalau lagi live di Instagram gitu lagi iseng gue pengen nunjukin mainan gue ya. Tapi nggak yang room tour gitu. Karena itu bagian dari privasi gue, rumah gue. Gitu. Yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Gitu. Ya bagian privasi kalau lagi pengen tapi nggak pernah yang benar-benar gue publis dalam bentuk konten atau di foto begitu ya di Instagram. Kayaknya. Terus kayak bicara tentang jomblo begitu. Cek saha kan gitu. Hanya spekulasi. Iya kan. Jarang-jarang jomblonya juga. Gitu kan. Iya benar. Kenapa David dari dulu gue patah hati memfona tuh geus lila anjing. Geus loba anjing. Mantan aing lain eta doang. Gitu kan. Tapi karena gue kurang suka mempublis itu. Oke. Gitu. Karena lu menganggap kisah asmara lu adalah dapur. Iya dapur pribadi gua. Tapi lu tidak menyerang orang yang sebaliknya, yang setiap hari instastory bersama ceweknya enggak? Ya kan itu mah urusan dia. Urusan dia ya. Urusan dia, kalau suka seperti itu silahkan. Gue sukanya kayak gini. Gue maunya kayak gini, lu maunya kayak gitu ya silahkan. Buat gue nggak ada yang salah. Lu mau kayak gimana cungkir balik juga ya paling kalau lebay banget gue senyum nontonnya. Senyum ngetik ya kan. Senyum aja. Tapi yang ya itu hak dia lah. Hak dia. Ya. Dan dia juga kan seharusnya bisa menyadari bahwa dengan melakukan hal yang terlalu lebay misalnya juga gendong berjeng cipokan gitu. Itu dipoto gitu misalnya. Dengan konteks daerahnya yang menganggap itu sebagai hal tabu gitu ya. Kan beda-beda daerah ya, beda-beda kesepakatan. Ya pasti kan akan dapat hujatan ya kan, itu kan adalah sebuah konsekuensi yang bisa didapatkan. Ya pasti disadari kan. Gitu. Kayak misalnya kalau di Bali kan itu hal yang lumrah. Karena memang budayanya berbeda. Bukan lumrah juga sih, tapi kayak nyanggeus we gitu. Karena mungkin gue di Bali ya, gue tinggal di Bali tuh semakin lama tuh kayak semakin ya udah urusan lu ya, sok gue. Oh gitu ya? Mungkin ya. Lu doang apa? Gue betah di sana jadinya. Mungkin ya mereka teman-teman yang gue pelajari di sana begitu kayak urusanmu dengan Tuhanmu itulah urusanmu. Iya, setuju sih gue. Gitu. Kalau di Bali, kenapa di sini nggak bisa? Kenapa di sini banyak orang yang tidak seperti itu? Nah, kalau itu kan obrolan di belakang kamera. Yuk ke belakang. Ya ini agak sedikit itu sih. Tapi kalau ditanya menikah sekarang dengan cewek yang menurut lu yang tidak sejalan dengan lu atau tidak menikah sama sekali, pilihannya adalah gue mending menikah dengan cewek yang tidak sejalan. Kalau pilihannya di antara dua itu. Nah, pilihan selain itu adalah tidak sama sekali. Bisa gawat tuh. Menyeting encoli unggal poe. Jinah unggal poe. Jangan itu. Jangan ya. Oke, next one nih. Terakhir nih. Kalau dikasih duit 100 juta. Lebih pilih ke Mekah atau Seven Summit? Seven Summit apa nih? Seven Summit dunia. Seven Summit dunia. Cukup nggak 200? Nggak cukup 100 juta. Seven Summit yang itu lu apa? Itu di Indonesia. Nggak cukup juga 100 juta. Masa? Nggak cukup. Tadi kata si Fitra cukup 100. Mana Fitra ngomong cukup Seven Summit Indonesia? 100 cukup. Kartensnya aja udah 80 juta. Tuh kan. Kalau 200 dah. 200 berangkat sendiri. Nggak dua-duanya sih. Kenapa? Kalau lu bilangnya keliling Asia Tengah, mungkin gue akan pilih keliling Asia Tengah dibanding Mekah. Ya, karena mungkin nantilah kalau sudah menikah. Dan ya itu nanti kalau sudah menikah. Tapi ada keinginan lu ke Mekah? Ada. Dari kapan? Dari lu lulus SMA, dari lu dapat duit?
Dari dulu, dari lama, tapi bukan sekarang. Kewe, mending sing pamajikan, hayu tobat bareng. Gitu. Lama si Awe nangis tobat heula kumaha. Nah, mata kenapa aing neangan untuk tiung. Itu juga deh, hayu tobat bareng gitu. Anyar ka Mekah. Gitu. Ayo, yuk kita berubah gitu. Jadi kalau dikasih uang sekian, lebih pilih jalan-jalan keliling Asia. Untuk sekarang. Asia Tenggara ya. Untuk sekarang. Asia Tengah. Lebih pilih itu karena lu mungkin belum puas mengeksplor. Itu ya. Iya, dan gua rasa nggak ada puasa sih ya. Iya, karena itu. Apakah akan dan sudah diniatkan, tapi nanti mungkin entah nanti ya. Setelah menikah mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menikah terus ke apa namanya? Maldives dulu, Itali, Prancis, baru tuh destinasi terakhirnya. Yuk tobat yuk sebelum ke Indonesia. Iya, secara random sih oke banget. Tapi kan masalahnya kalau random, kalau hujan kita nggak tahu ya kan. Iya kan. Ada aja halangan. Ada aja kan apa namanya? Itulah kejutan-kejutan dari sebuah perjalanan. Betul. Itu juga yang seninya yang membuat perjalanan itu menjadi semakin nano rame rasanya. Kalau gue suka kata-kata Cing Abdel. Gimana tuh? Manusia hanya bisa berencana, tetap anggaran yang menentukan. Iya. Ya kan? Cuma masalahnya kan anggaran bisa dicari. Tapi kan di masa sekarang susah Win. Untuk yang tidak kreatif. Gua dong. Oke deh. Jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa memberikan rasa kangen lu terhadap narasumber kali ini Zawi Nur Ikram, karena banyak sekali Win yang di kolom komentar lu kalau gue lihat, bang upload kapan bang gitu. Gokil juga lu ya. Mantap. Pandai memainkan ini. Apanya itu? Pandai memainkan supply demand. Jangan nonton panjang lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.